Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. J. Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati. Di dalam tanda petik, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas ini sekarang. Dalam tanda petik, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Itu di dalam tanda petik. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku di dalam tanda petik terdapat pada halaman 125 buku itu. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar di dalam tanda petik. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus dalam tanda petik, komputer ini sudah tidak berfungsi. Jadi yang dimaksud dengan tetikus itu adalah mouse. Dilarang memberikan amplop dalam tanda petik kepada petugas. K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi ada petikan di dalam petikan. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Kau dengar bunyi kering-kering tadi dalam tanda petik dan kering-kering di dalam tanda petik tunggal. Ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang. Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang, itu di dalam tanda petik. Oh enggak. Ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang, dan rasa letihku lenyap, itu di dalam tanda petik. Sedangkan ibu bapak pulang, itu adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat dalam tanda petik tunggal. Retina, dinding mata sebelah dalam tanda petik tunggal. Noken, tas khas Papua dalam tanda petik tunggal. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Jadi SIM ini singkatan dari surat izin mengemudi. Warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk.
Lokakarya dalam kurung workshop itu diadakan di Manado. Jadi workshop itu adalah arti dari lokakarya. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkena di Bali ditulis pada tahun 1962. Keterangan itu, lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Jadi dapat dimunculkan atau dapat dihilangkan juga, jadi sama saja. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Bus dalam tanda kurung. Artinya bisa juga bus ini dihilangkan. Pesepak bola kenamaan itu berasal dari kota dalam kurung Padang. Jadi bisa juga sebetulnya kalimat itu berbunyi pesepak bola kenamaan itu berasal dari Padang. Kotanya dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A dalam kurung bahan baku, B dalam kurung biaya produksi, dan C dalam kurung tenaga kerja. Jadi A dalam kurung, B dalam kurung, dan C dalam kurung itu adalah penanda pemerincian supaya lebih rinci. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1 dalam kurung akta kelahiran, 2 dalam kurung ijazah terakhir, dan 3 dalam kurung surat keterangan kesehatan. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Jadi huruf D ini di dalam tanda kurung siku. Karena misalnya ini D itu ditambahkan oleh orang yang memberikan editing atau perbaikan. Mungkin pada waktu naskah aslinya huruf D-nya itu tidak ada. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dalam kurung tanda siku dengan kaidah bahasa Indonesia. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Jadi sudah ada tanda kurung, kemudian di dalamnya lagi ada lagi tanda kurung lagi. Maka tanda kurung yang di dalamnya tanda kurung pertama itu menggunakan tanda kurung siku. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 3538, tanda kurung siku, kemudian ada tanda kurung tutup. Perlu dibentangkan di sini. N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 Romawi garis miring 2013. Jalan Keramat 3 Romawi garis miring 10.
tahun ajaran 2012-2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setia. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi. Itu artinya adalah mahasiswa dan mahasiswi. Dikirimkan lewat darat garis miring laut. Berarti dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Buku dan garis miring atau majalah. Artinya buku dan majalah atau buku atau majalah. Harganya Rp1.500 per lembar. Berarti harganya Rp1.500 setiap lembar. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar linguistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Mungkin di sini kata linguistiknya itu G-nya ada 2, sehingga G yang terakhir itu diapit di dalam tanda garis miring. Asmarandana merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. Jadi ini huruf N-nya diapit dalam huruf miring. Dia sedang menyelesaikan utangnya di bank, huruf H-nya di dalam tanda petik. Jadi ini sebagai koreksi atau pengurangan. Jadi dikurangi, jadi tidak perlu menulis utang tapi utang saja. O, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan ini berarti maksudnya adalah akan. Mereka sudah datang kan? Nah, kan di sini berarti bukan. Malam lah tiba. Lah di sini artinya telah. 5 strip 2 strip 13. 13 di sini berarti 2013. 4 Romawi, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti force majeure, de facto, de jure, dan l'exploitation de homme par homme. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Jadi yang pertama itu masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. A. Bahasa Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Mazhab,
menjadi mazhab. Qadar menjadi kadar, bukan menjadi qadar. Sahabat menjadi sahabat, bukan sahabat. Hakikat. Perhatikan yang di sebelah kiri itu ada bahasa Arabnya, ada tulisan bahasa Arabnya, yang di sebelah kanan itu adalah bahasa Indonesianya. Seperti misalnya umrah, itu bukan umroh. Goib, itu menjadi gaib. Iqomah menjadi ikamah. Khotib menjadi hatib. Begitu dan seterusnya, silakan lihat contohnya. Ain, bahasa Arab. Pada awal suku kata menjadi a, i, u. Misalnya ajaib menjadi ajaib. Sa'adah menjadi sa'adah. Ilm menjadi ilmu. Kaidah menjadi kaidah. Uzur menjadi uzur. Ain, huruf Arab, di akhir suku kata menjadi ka. Itikad menjadi itikad. Mukjizat menjadi mukjizat. Nikmat menjadi nikmat. Ruku menjadi rukuk. Simak menjadi simak. Takrif menjadi takrif. Double A Belanda menjadi A. Misalnya pal menjadi pal. Bal menjadi bal. Oktav menjadi oktav. Perhatikan contoh di dalam cetakannya, gambarnya. AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Aerob, aerobe menjadi aerob. Aerodynamics menjadi aerodinamika. AE jika bervariasi dengan E menjadi E. Hemoglobin menjadi hemoglobin. Hematit menjadi hematit. I tetap I. Misalnya trailer tetap menjadi trailer. Kaison tetap menjadi kaison. Hanya huruf C-nya menjadi huruf K. Au tetap au. Audiogram menjadi audiogram. Autotrop tetap autotrop. C di depan A, U, O dan konsonan menjadi K. Jadi kalomel, perhatikan menggunakan huruf C menjadi kalomel menggunakan huruf K. Construction menjadi konstruksi. Perhatikan contoh dari huruf C menjadi huruf K. Berikutnya C di depan E, I, O, E, dan Y menjadi S. Lihat contoh, sentral pakai huruf C menjadi sentral, menjadi huruf S. Sen dalam bahasa Inggris ditulis sebagai C-E-N-T menjadi sen, S-E-N. Circulation, circulation menjadi sirkulasi. CC di depan O, U, dan konsonan menjadi K. Accommodation menjadi akomodasi. Perhatikan C-nya ada 2. Acculturation menjadi akulturasi. Lihat contoh berikutnya. CC di depan E dan I menjadi KS. Misalnya aksen. Perhatikan C-nya 2 menjadi aksen, A-K-S-E-N. Aksesori, C-nya 2 menjadi KS. CCH dan CH di depan A, O, dan konsonan menjadi K. Sakarin, CCH menjadi K, sakarin. Karisma, CH menjadi karisma, K saja. Kolera, CH menjadi K.
Perhatikan contoh di dalam gambar. CH yang lapalnya S atau SY menjadi S. Misalnya eselon, CH menjadi eselon, menjadi S saja. CH yang lapalnya C menjadi C. Charter menjadi ya charter. Tetapi huruf CH menjadi C. Chip bunyinya tetap chip, tetapi CH menjadi C. CK menjadi K. Misalnya dari kata cek menjadi cek. CK-nya hilang, C-nya menjadi K saja. Tiket menjadi yang tadinya ada CK menjadi K saja. C Sansakerta menjadi S. Misalnya sabda, C yang dengan ada tanda di bawahnya itu menjadi sabda. Bunyinya sama tetapi penulisannya yang berubah dari C menjadi S. Dod huruf Arab menjadi D. Afdol menjadi afdal. Doib menjadi daif. Fard menjadi fardu. Hadir menjadi hadir. E tetap E. Efek. Description, deskripsi. Lihat contohnya ya. Kemudian EA tetap EA. Contohnya idealis menjadi idealis. Tadinya ada T di belakangnya menjadi hilang, menjadi huruf S saja. Habeas menjadi tetap habeas. EE Belanda menjadi E. Misalnya stratosfer menjadi stratosfer. Sistem menjadi sistem. E-nya 2 menjadi 1. E tetap E. Eikosen. Eikosan. Eidetik. Einsteinium. EO tetap EO. Stereo. Tetap stereo. Geometri. Tetap geometri. Hanya huruf Y di belakang berubah menjadi I. Zeolit tetap menjadi zeolit tanpa huruf E di belakangnya. EU tetap EU. Neutron. Neutron. Eugenol. Eugenol. Europium. Europium. Huruf Arab menjadi F. Afdol menjadi afdal. Arif menjadi arif. Fakir menjadi fakir. Fasih menjadi fasih. F tetap F. Fanatik tetap menjadi fanatik. Faktor tetap faktor, hanya huruf C berubah menjadi huruf fosil yang S-nya 2 menjadi fosil, S-nya 1. GH menjadi G. Ganta menjadi genta. Sorghum menjadi sorghum, tapi bukan GH tetapi menjadi G. Gin huruf Arab menjadi G. Goib menjadi gaib. Magfiroh menjadi magfirah. Maghrib menjadi maghrib. Gue menjadi G. Jadi igue menjadi IG. Gigue menjadi gige. H Arab menjadi H. Hakim menjadi hakim. Islah. Islah. Lihat contohnya. Hamzah Arab diikuti oleh vokal menjadi A, I, U. Amr menjadi amar. Masalah menjadi masalah. Islah menjadi islah. Kaidah menjadi kaidah. Hamzah Arab di akhir suku kata kecuali di akhir kata menjadi K. Takwil menjadi takwil. Makmum menjadi makmum. Mukmin menjadi mukmin. Hamzah Arab di akhir kata dihilangkan. Jadi imla menjadi imla saja. Istinja. Istinja. Munshi menjadi munsi.
I Arab pendek atau bunyi panjang menjadi I. Misalnya itikad menjadi iktikad. Muslim menjadi muslim. Nasihah menjadi nasihat. Sahih tetap sahih, hanya penulisannya berbeda. Lihat contoh. I pada awal suku kata depan vokal tetap I. Misalnya iambus tetap iambus. Ion tetap ion. Iota tetap iota. IE Belanda menjadi I jika lafalnya I. Misalnya politik tetap politik, hanya tadinya IE menjadi I saja. Rim ditulis riem menjadi rim. IE tetap IE jika lafalnya bukan I. Variety menjadi varietas. Pasien menjadi pasien, tapi huruf T-nya menjadi S dan yang terakhir T-nya hilang. Hierarki menjadi hierarki. Jim Arab menjadi J. Jariyah menjadi jariyah. Lihat contohnya. Janasah menjadi jenazah. Ho Arab menjadi KH. Khusus menjadi khusus. Makhluk menjadi makhluk. Huruf kop belakang, huruf ki menjadi huruf K. Lihat contoh. Eng tetap eng. NG maksudnya. Kontingen menjadi kontingen. Kongres menjadi kongres tetap. Linguistik. Oi Yunani menjadi E. Foetus menjadi fetus. Estrogen menjadi estrogen. Enologi menjadi enologi. OO Belanda menjadi O. Komfor menjadi kompor. Provos menjadi provos. Berbeda di dalam penulisannya saja, bunyinya sama. OO Inggris menjadi U. Misalnya kartun menjadi kartun. Proof menjadi proof. Pool menjadi pool. OO vokal ganda tetap O. Misalnya zoologi. Koordinasi. Lihat contoh. OU menjadi U jika lafalnya U. Gubernur menjadi gubernur. Kupon menjadi kupon. Kontur. PH menjadi F. Fase menjadi fase. Fisiologi menjadi fisiologi. Spektograf menjadi spektograf. PH menjadi F. Itu contohnya ya. PS tetap PS. Pesudo tetap pesudo. Psikiatri tetap psikiatri, hanya penulisannya yang berbeda. CH menjadi K. Y di belakang, Y menjadi huruf I. PT tetap PT. Pterosaur tetap pterosaur. Pteridologi hanya penulisannya saja, yang Y di belakang menjadi I. K, Ki dalam hal ini menjadi K. Akuarium menjadi akuarium. Huruf Q-nya menjadi K. Frekuensi, huruf Q-nya menjadi K. Kop Arab menjadi K. Akikah menjadi akikah. Huruf kopnya Arab menjadi huruf K. Makom menjadi makam. Muflak, mutlak menjadi mutlak. Huruf kopnya berubah menjadi K. RH menjadi R. Rapsodi, huruf RH-nya hilang menjadi R, kemudian Y di belakang menjadi I. Jadi bunyinya tetap rapsodi. Rombus tetap rombus, tetapi RH menjadi R. Sin Arab
menjadi S. Misalnya asas menjadi asas. Salam menjadi salam. Sya'arab menjadi S. Misalnya asiri menjadi asiri. Hadis menjadi hadis. Sulasa menjadi selasa. Waris menjadi waris. Sod Arab menjadi S. Asar menjadi asar. Musibah menjadi musibah. Lihat contoh ya untuk lebih jelas. Shin Arab menjadi SY. Misalnya asyik, aras, ars menjadi aras. Syarat menjadi syarat. SC di depan A, O, U dan konsonan menjadi K. Skandium menjadi skandium. SC-nya berubah menjadi K. Skotopia SC-nya berubah menjadi K. SC di depan E, I, dan Y menjadi S. Scenografi SC-nya menjadi S. Scintillation scintillasi. Sipistoma menjadi sifistoma. SCH di depan vokal menjadi SK. Skema. Skizofrenia. Skolastik. Lihat contohnya, SCH menjadi SK. T di depan I menjadi S jika lapalnya S. Aksi ya menjadi aksi, bunyinya sama, hanya T-nya menjadi S. Rasio T-nya berubah menjadi S. Ta'arab menjadi T, misalnya hot T-nya 2 menjadi 1. Mutlak menjadi mutlak dengan kopnya berubah menjadi K. TH menjadi T, teokrasi. TH-nya menjadi T, kra-nya menjadi C-nya menjadi K, Y-nya menjadi I, teokrasi. Ortografi, trombosis. Metode, U tetap U, misalnya unit tetap menjadi unit. Nukleolus hanya C-nya berubah menjadi K. Struktur, C-nya menjadi K. Ram pendek atau bunyi panjang menjadi U, misalnya ruku menjadi ruku. Syubhat menjadi subhat. Sujud menjadi sujud. UA tetap UA, misalnya akuarium. Dualisme, skuadron. UE tetap UE, contohnya konsekuen, duet, sued. UE tetap UE, konduit, equinox, ekuivalen. UO tetap UO, fluoresen, quorum, kuota. UU menjadi U, lektur menjadi lektur. Prematur menjadi prematur. Vakum menjadi vakum. V tetap V. Evacuation menjadi evakuasi. Television menjadi televisi. Waw Arab tetap W. Jadwal. Jadi waw menjadi W. Waw Arab baik satu maupun dua konsonan yang didahului U menjadi hilang, yang didahului U dihilangkan. Nahwu menjadi nahu. Nubuwah menjadi nubuat. Kuwah menjadi kuat. Au diptom Arab menjadi au, termasuk yang diikuti konsonan. Aurat menjadi aurat. Haul menjadi haul. Maulid menjadi maulid. Walau menjadi walau. X pada awal kata tetap X. Santat, senon. X pada posisi lain menjadi KS. Eksekutif, ekspres, latek, taksi. XC di depan E dan I menjadi KS. Exception menjadi eksepsi. Excess, excision, eksisi.
XC di depan A, O, U dan konsonan menjadi KSK. Excavation menjadi ekskavasi. Excommunication menjadi ekskomunikasi. Y tetap Y jika lafalnya Y. Yakitori ditulisnya tetap yakitori, tidak berubah. Yangonin, yen tetap yen. Yuan tetap yuan. Y menjadi I jika lafalnya I atau I. Dinamo menjadi dinamo. Y-nya berubah menjadi I. Profil, psikologi. Ya Arab di awal suku menjadi Y. Inayah, yakin. Ya Arab di depan I dihilangkan. Kianah menjadi khianat. Kias menjadi kias, Y-nya hilang. Ziarah menjadi ziarah. Z tetap Z. Zenit, zirconium, zodiak, zigot. Zai Arab tetap Z. Ijazah, ijazah. Hasanah, ziarah menjadi ziarah. Zal Arab menjadi Z. Azan, izin, ustaz, zat. Za Arab menjadi Z. Hafiz, takzim, zalim. Konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal kecuali kalau dapat membingungkan. Aku menjadi aki, alamah menjadi alamah. C-nya 2 menjadi K1, L2 menjadi L1. Commission menjadi komisi. Efek menjadi efek. Dan seterusnya, lihat contoh. Perhatikan penyerapan berikut. Allah yang tadinya ada corak di depan tidak ada menjadi itu. Mes menjadi masa. Masal menjadi masal tetap. Unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah. Misalnya bengkel, dongkrak, faedah, kabar, khotbah, koperasi, dan seterusnya seperti contoh. Selain kaidah penulisan unsur serapan di atas, berikut ini disertakan daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaian secara utuh dalam bahasa Indonesia. AAT Belanda menjadi ad, advokat menjadi advokat, A-nya 2 menjadi 1. AG menjadi AC, percentage menjadi persentase, etalage menjadi etalase. Arab menjadi atau ad, akidah, ijazah, umroh. Lihat contoh berikutnya. Al Inggris, EL dan AL Belanda menjadi al. Struktural, strukturil menjadi struktural. Formal, formil menjadi formal. Normal, normal menjadi normal. ANT menjadi an. Akuntan menjadi akuntan. Konsultan menjadi konsultan. NT-nya berubah, hilang T-nya. Arki Inggris, arci Belanda menjadi arki. Anarki, jadi arkinya berubah menjadi arki. Monarki, oligarki. Ari Inggris, air Belanda menjadi R. Komplementari menjadi komplementer. Komplementer. Primary, primer menjadi primer. Sekundari, sekunder menjadi sekunder. Asian Inggris atau ASI Belanda menjadi ASI atau SI. Action, aksi menjadi aksi. Publikation, publikasi menjadi publikasi. EL menjadi M. Material menjadi material. Moral menjadi moral. Ein tetap ein. Kasein, protein.
I, iyah akhiran Arab menjadi i atau iyah. Alami, alami. Insani, insani. Aliyah menjadi aliyah. Amaliyah menjadi amaliyah. IC, ICS dan IQE, IQUE Inggris, IE dan IKA, ICA Belanda menjadi IK, IKA. Dialektik, dialektika menjadi dialektika. Logik, logika menjadi logika. Fisik, fisika menjadi fisika. Linguistik, linguistik. Ya contoh. IC Inggris atau ISCH adjektif Belanda menjadi IKA. Elektronik, elektronis menjadi elektronik. Mekanik, mekanis menjadi mekanik. Balistik, balistis menjadi balistik. Ikal Inggris, ISCH Belanda menjadi is. Ekonomikal menjadi ekonomis. Ekonomis. Praktikal, praktis menjadi praktis. Logikal, logis menjadi logis. Ile Inggris, IL Belanda menjadi il. Mobil menjadi mobil. Persentil menjadi persentil. Persentil, persentil. Ya contohnya. ISM Inggris, ism atau isme Belanda menjadi isme. Kapitalisme, kapitalisme menjadi kapitalisme. Komunisme, komunisme menjadi komunisme. Modernisme, modernisme menjadi modernisme. IST menjadi is, misalnya egois menjadi egois. Hedonis menjadi hedonis. IV Belanda, IF Belanda, IV Inggris, IF Belanda menjadi if. Komunikatif menjadi komunikatif. Demonstratif, deskriptif. Logue Inggris atau log Belanda menjadi log. Analog menjadi analog. Lihat penulisannya. OGUE menjadi OG aja. Epilog menjadi epilog. Prolog, prolog menjadi prolog. Logi Inggris, logi Belanda menjadi logi. Teknologi, teknologi, teknologi. Psikologi, fisiologi, fisiologi. Oid Inggris, oide Belanda menjadi oid. Antropoid menjadi antropoid. Hominoid menjadi hominoid. Oir menjadi oar. Trotoir menjadi trotoar. Repertoar menjadi repertoar. Or Inggris, Belanda menjadi ir. Direktor, direktur menjadi direktur. Inspektor, inspektur menjadi inspektur. Amatir menjadi amatir. Formatur menjadi formatur. Or tetap or. Diktator, korektor, distributor. T Inggris, state Belanda menjadi tat. University, universitas menjadi universitas. Quality, kualitas menjadi kualitas. Quantity, kuantitas menjadi kuantitas. Ure Inggris, uur Belanda menjadi ur. Misalnya kultur menjadi kultur. Prematur, struktur. Wiyah Arab menjadi wi atau wiyah. Duniawi menjadi duniawi. Kimiawi menjadi kimiawi. Lugawiyah menjadi lugawiyah. Terakhir di dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini berisi daftar indeks. Ini hanya diperlihatkan saja. Kemudian ini adalah halaman akhir atau bagian terakhir dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada penjelasannya.
Saya baca bagian paragraf terakhir. Semoga penerbitan pedoman ini secara langsung atau tidak langsung akan mempercepat proses tertib berbahasa Indonesia sehingga memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Demikian video dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, bagaimana belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa video ini akan bermanfaat tidak hanya didengar saja, tetapi juga sambil harus melihat contoh yang diberikan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.